Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aris dari program studi akuntansi. Pada hari ini saya akan menayangkan video hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema auditing dan profesi akuntan publik. Baik, langsung saja masuk materi pertama yaitu definisi auditing. Menurut Asobat, A Statement of Basic Auditing Concepts, auditing adalah suatu proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Adapun 7 elemen yang harus diperhatikan dalam melaksanakan audit. Yang pertama, proses yang sistematik. 2, menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif. 3, asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi. 4, menentukan tingkat kesesuaian. 5, kriteria yang ditentukan. 6, menyampaikan hasil-hasilnya. 7, para pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya, 3 elemen fundamental dalam auditing. Yang pertama, seorang auditor harus independen. 2, auditor bekerja mengumpulkan bukti. 3, hasil pekerjaan auditor adalah laporan. Adapun tipe klasifikasi audit, yang pertama, audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan mencakup penghimpunan dan mengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah ditentukan, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, audit kepatuhan. Audit kepatuhan mencakup penghimpunan, pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai kondisi-kondisi, aturan-aturan dan regulasi yang telah ditentukan. 3. Audit operasional. Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas maupun kehematan operasional. Adapun tujuan audit operasional, yang pertama menilai prestasi. 2. Mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan. 3. Membuat rekomendasi untuk pengembangan dan perbaikan dan tindakan lebih lanjut. Auditing diklasifikasikan menjadi 3, yaitu auditing eksternal, suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang independen. 2. Auditing internal, suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. 3. Auditing sektor publik, suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat seperti pemerintah pusat maupun daerah. Adapun tipe audit selain financial statements audit, yang pertama, operational audit, suatu audit yang dirancang untuk menilai efisiensi dan efektivitas dari prosedur-prosedur operasi manajemen. 2. Financial dan compliance audits, audit yang menyerupai financial statement audit tetapi dapat dilakukan oleh sektor publik. Ketiga, ekonomi dan efisiensi audit, audit yang menyerupai operational audit tapi dilakukan oleh sektor publik. 4. Program result audit, audit yang dilakukan untuk pemerintahan. Selanjutnya, tipe auditor. Auditor yang ditugaskan untuk mengaudit tindakan ekonomi atau kejadian untuk entitas individual atau entitas hukum pada umumnya diklasifikasikan ke 3 kelompok. Yang pertama, auditor internal, yaitu karyawan satu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Kedua, auditor pemerintah, yaitu auditor yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari berbagai unit organisasi dalam pemerintahan.
Yang ketiga, auditor independen, yaitu para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien. Selanjutnya, profesi akuntan publik. Ada 3 syarat minimal agar disebut sebagai suatu profesi. Yang pertama, diperlukannya suatu pendidikan profesional tertentu yang biasanya setingkat S1, adanya suatu pengaturan terhadap diri pribadi yang didasarkan pada kode etik profesi. 3. Adanya penelaan dan atau izin dari penguasa pemerintah. Adapun hierarki kantor akuntan publik, yang pertama menuju partner, manajer, akuntan senior, akuntan junior. Selanjutnya, jasa yang diberikan kantor akuntan publik. Yang pertama, jasa atestasi. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama audit, pemeriksaan, penelaahan, prosedur yang disepakati bersama. Yang kedua, jasa non atestasi. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama jasa akuntansi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen. Etika profesional, yang pertama tanggung jawab, kepentingan publik, integritas, objektivitas dan independensi, kecermatan dan keseksamaan. Yang keenam, lingkup dan sifat jasa. Selanjutnya, kode etik akuntan Indonesia. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama pembentuk standar, 2 aturan kantor akuntan, 3 aturan pribadi, 4 aturan pemerintah. Itulah tadi hasil dari presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat, billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.